Tetapi Empu Sanggondaru masih sempat berkata, "Baiklah, aku memang tidak akan dapat ingkar dari pertanyaan tentang adikku itu. Tapi aku ingin mempersilahkan Senopati untuk duduk lebih dahulu sambil melihat-lihat hasil buruanku." Setelah para cantrik menghidangkan seteguk air untuk menghapus dahaga, aku akan mengatakan serba sedikit yang aku ketahui tentang adikku itu. Lembu Ampal tidak menolak. Sambil mandang hasil buruan Empu Sanggondaru yang sudah dikeringkan di dalam ruang itu, ia meneguk air hangat dengan sepotong gula kelapa. "Yang menarik," berkata Lembu Ampal, "adalah ular raksasa di luar bilik ini." Empu Sanggondaru tersenyum, katanya, "Adikku juga mengagumi ular itu, tapi sudah tentu bagi Senopati ular itu tidak ada artinya." Lembu Ampal tersenyum dan ia masih bertanya tentang beberapa jenis binatang buruan yang terdapat di dalam dan yang dilihatnya di luar bilik itu. Baru sejenak kemudian ia mengulangi pertanyaannya tentang Empu Baladatu. Empu Sanggondaru mengerutkan keningnya, kemudian terdengar sebuah desah yang meluncur dari sela-sela bibirnya. "Senopati, sebenarnya lah aku menjadi sangat prihatin mendengar berita tentang adikku. Aku tidak menyangka bahwa adikku yang sudah lama tidak bertemu itu terjerumus ke dalam ilmu yang disebut ilmu hitam. Apakah yang kau ketahui tentang sifat-sifatnya sejak kanak-kanak? Ia memang keras kepala, tapi ia cerdas dan penuh kemauan untuk menguasai keadaan. Sifat itulah yang mendorongnya untuk melakukan tindakannya yang nampaknya agak berbahaya sekarang ini. Ya, yang aku dengar, ia telah berhasil menguasai gerombolan Serigala Putih dan gerombolan Macan Kumbang. Dua gerombolan yang menurut penyelidikanku lewat orang-orangku adalah gerombolan yang cukup besar. Aku pernah terlibat persoalan dengan gerombolan Serigala Putih, dan yang membuatku untuk sangat berhati-hati, membuat banyak rahasia di dalam padepokanku, dan bahkan kadang-kadang membuat orang lain bingung menghadapi para cantrik-cantrik di padepokan ini karena sikap yang terlampau hati-hati itu. Dan ternyata bahwa pemimpin gerombolan itu terbunuh di hutan perburuan. Ya, kesempatan itu dipergunakan oleh Baladatu sebaik-baiknya. Lembu Ampal menarik napas dalam-dalam. Agaknya kedatangannya ke padepokan ini pada waktu itu, berkata Empu Sanggondaru, kemudian adalah dalam rangka usahanya menyeret aku ke dalam lingkungannya. Untunglah bahwa sikapku waktu itu meragukannya, sehingga ia tidak menyampaikan maksudnya kepadaku. Lembu Ampal mengangguk-angguk, katanya, "Jika ia menyampaikan maksudnya, apakah yang akan Empu lakukan? Aku berada dalam kesulitan. Meskipun sudah tentu aku menolak, namun tindakan selanjutnya pasti membuat aku kebingungan. Aku tidak akan dapat membiarkan ia melanjutkan rencananya, tapi aku juga tidak akan dapat menghentikannya. Karena tindakan kekerasan berarti pertengkaran antara aku dan Baladatu, satu-satunya saudaraku." Lembu Ampal masih mengangguk-angguk. "Senopati," berkata Empu Sanggondaru kemudian, "bahkan untuk selanjutnya, aku pun mohon agar aku dibebaskan dari suatu tuntutan kewajiban apapun atas adikku. Aku berjanji bahwa aku tidak akan memberikan bantuan apapun dari semua perbuatan yang akan dilakukan selanjutnya. Mungkin ia akan pergunakan kedua gerombolan itu untuk tindakan kejahatan, tapi mungkin untuk kepentingan yang belum dapat kita bayangkan. Namun yang pasti bahwa 3 padepokan yang kini dikuasainya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, justru karena mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh ilmu hitam." Lembu Ampal memandang wajah Empu Sanggondaru yang tegang, namun ia mempercayai semua yang dikatakannya. Dari sorot matanya, Lembu Ampal dapat melihat kejujuran di hati orang tua itu. "Empu," berkata Lembu Ampal,
Aku memang tidak berniat untuk melibatkan Empu pada persoalan yang mungkin akan berkembang. Tapi aku ingin agar Empu Sudi memberikan beberapa keterangan tentang Empu Baladatu. Jika ternyata kemudian Empu mendengar segala sesuatu tentang dirinya. Empu Songgondaru menarik napas dalam, katanya, "Aku bersedia. Aku akan memberikan keterangan sejauh yang aku ketahui." Ia berhenti sejenak lalu, "Namun Senopati, bagaimanapun juga aku tetap dikuasai oleh perasaan curiga. Meskipun terhadap adikku sendiri, jika ada sisa dendam pada gerombolan Serigala Putih dan kecurigaan dari Baladatu bahwa aku akan menghambat usahanya, maka pertemuan dari keduanya akan dapat berarti bencana bagi padepokanku yang kecil ini." Lembu Ampal terdiam sejenak, namun katanya kemudian, "Aku dapat mengerti, Empu. Tapi Empu mempunyai cantrik yang sudah mendapatkan dasar-dasar ilmu kanuragan. Tidak sekuat gerombolan Serigala Putih dalam keseluruhan. Seandainya demikian, tentu tidak bersama Macan Kumbang." Lembu Ampal menarik napas dalam-dalam. Ia dapat mengerti bahwa Empu Songgondaru tidak membuat padepokannya sekuat padepokan gerombolan-gerombolan seperti Serigala Putih dan Macan Kumbang, karena tujuan lahirnya sebuah padepokan memang sudah berbeda. Meskipun demikian, Lembu Ampal pun dapat memperhitungkan menurut keterangan yang pernah didengarnya tentang perselisihan antara Empu Songgondaru dengan orang-orang dari gerombolan Serigala Putih, bahwa padepokan Empu Songgondaru bukanlah padepokan yang lemah. Meskipun bukan maksudnya untuk membangunkan kekuatan dengan maksud tertentu. "Empu," berkata Lembu Ampal. Kemudian, dengan hadirnya Empu Baladatu di kedua padepokan itu, maka bukanlah dengan demikian dendam itu akan terhapuskan. "Aku mengharap demikian. Meskipun bukan satu-satunya kemungkinan," jawab Empu Songgondaru. "Mudah-mudahan memang demikian. Namun apakah yang akan Empu lakukan dalam keadaan sekarang ini menghadapi gerombolan orang berilmu hitam yang meskipun dipimpin oleh adik Empu sendiri?" "Tidak apa-apa. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku akan melakukan kebiasaanku sehari-hari. Termasuk kecurigaan dan sikap hati-hati yang dapat membuat orang lain menjadi heran dan kebingungan menghadapi cantrik-cantrik dari padepokan ini." Empu Songgondaru mengurutkan keningnya, namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Mungkin kau benar, Senopati. Mungkin aku masih tetap dalam sikapku sehari-hari, lengkap dengan kecurigaan dan ketakutan." "Empu," Lembu Ampal mengangguk-angguk, "tidak ada salahnya Empu berhati-hati. Bahkan aku sebenarnya ingin minta izin yang barangkali dapat Empu kabulkan." Empu Songgondaru termangu-mangu sejenak. "Tapi sebelumnya aku mohon maaf," Lembu Ampal melanjutkan. "Kami melakukannya tanpa maksud apa-apa atas padepokan ini. Benar. Dan aku harap Empu mempercayai aku." "Apakah yang sebenarnya akan Senopati lakukan?" "Senopati adalah seorang petugas istana. Sebenarnya apapun yang akan berlaku atas padepokanku, aku tidak akan dapat menolak apapun yang akan terjadi dengan maksud apapun juga." Lembu Ampal menarik napas. Ia mempercayai kata-kata Empu Songgondaru bahwa kesediaan itu adalah ucapan yang jujur, bukannya sekedar berpura-pura atau dengan maksud tertentu. "Empu," berkata Lembu Ampal, "Empu adalah kakak kandung Empu Baladatu. Karena itu bagaimanapun juga akan mungkin terjadi hubungan antara Empu Songgondaru dan Empu Baladatu. Apakah hubungan itu akan berlangsung baik sebagaimana dua orang kakak beradik, atau hubungan yang buram antara dua orang yang berbeda pendirian dan sikap?" Empu Songgondaru mengangguk-angguk. "Empu," berkata Lembu Ampal dengan hati-hati, "jangan salah mengerti. Bukan maksudku untuk minta izin mengadakan pengawasan atas padepokan ini, tapi semata-mata karena kami ingin mengetahui apakah yang akan dilakukan oleh Empu Baladatu selanjutnya.
Aku belum mengerti maksud Senopati. Jika Empu tidak berkeberatan, apakah aku diperbolehkan menempatkan beberapa orang pengawal di padepokan ini? Menurut perhitunganku, kapanpun waktunya, Empu Baladatu tentu akan datang kemari. Nah, dengan demikian maka Empu Sanggodaru akan dapat memberikan keterangan dan hubungan dengan aku lewat orang-orangku yang aku titipkan di sini. Empu Sanggodaru menarik napas dalam-dalam, nampak sesuatu yang agak buram membayang di wajahnya, sehingga dengan serta-merta Lembu Ampal menyambung, "Tapi itu hanyalah suatu permintaan, Empu. Jika Empu berkeberatan, aku tidak memaksa." Empu Sanggodaru termenung sejenak, lalu katanya, "Memang agak berat untuk menerimanya. Meskipun Senopati mengatakan bahwa itu bukanlah suatu usaha untuk mengawasi padepokanku. Sebenarnya lah Empu, aku percaya kepada setiap kata yang Empu katakan. Demikian juga aku percaya akan ketetapan hati Empu. Tapi jika Empu percaya aku seperti aku percaya Empu, maka yang ingin aku lakukan benar-benar sekedar usaha untuk mengetahui perkembangan keadaan dan perkembangan hubungan antara padepokan ini dengan padepokan gerombolan Serigala Putih yang kini dipimpin oleh Empu Baladatu, yang mempunyai 1001 macam sifat dan watak, sehingga yang dilakukan itu benar-benar merupakan watak yang bertentangan sama sekali dengan sifat dan watak yang pernah aku lihat di hutan perburuan." "Bukan demikian Senopati, bukan watak dan sifatnya yang berubah-ubah, tapi adalah orang yang paling cakap memainkan peranan yang berwatak dan bersifat saling berbeda dan bahkan bertentangan." Lembu Ampal mengangguk-angguk, katanya, "Ya, agaknya memang demikian, dan ternyata bahwa ia berhasil dengan caranya itu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri." Empu Sanggodaru mengangguk-angguk, tetapi permintaan Lembu Ampal untuk menempatkan orang-orangnya di padepokannya memang dapat menimbulkan keraguan-raguan. Agaknya Lembu Ampal pun memakluminya, sehingga untuk beberapa saat ia terdiam untuk memberi kesempatan Empu Sanggodaru memikirkannya. Untuk beberapa saat Empu Sanggodaru merenungkan permintaan Lembu Ampal. Dengan hati-hati ia mencoba menimbang buruk baiknya. Namun akhirnya ia berkata, "Senopati, agaknya aku dapat mengerti bahwa Senopati ingin selalu mengikuti perkembangan keadaan dalam hubungannya dengan Baladatu. Karena itu baiklah, aku tidak berkeberatan memenuhi keinginan Senopati untuk menempatkan beberapa orang prajurit di padepokan ini." Lembu Ampal menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku mengucapkan terima kasih. Jika aku kembali ke kota raja, maka aku akan segera menyiapkan beberapa orang petugas sandi yang untuk beberapa saat lamanya akan menjadi cantrik di padepokan ini. Benar-benar akan melakukan tugas-tugas orang cantrik. Sehingga karena itu, maka jika mereka membantah atau bahkan menolak perintah yang Empu berikan, aku akan mengambil tindakan atas mereka." Empu Sanggodaru tersenyum, jawabnya, "Bagaimana mungkin aku dapat berbuat demikian? Meskipun aku dapat berpura-pura, tetapi aku tidak dapat mengelabui hatiku sendiri bahwa sebenarnya mereka memang bukan cantrik dari padepokanku." Lembu Ampal pun tersenyum, katanya, "Ya, yang pura-pura itu pun memadailah, asal nampaknya seperti bersungguh-sungguh." Keduanya tertawa sambil mengangguk-angguk. Empu Sanggodaru mengangguk, "Baiklah, aku akan mengatur segala-galanya. Aku akan memerintahkan orang-orangku untuk menganggap mereka sebagai kadang di padepokan ini." Lembu Ampal mengangguk-angguk. Nampaknya pembicaraan mereka menemukan kesepakatan, sehingga setelah dijamu secukupnya, maka Lembu Ampal pun minta diri. "Begitu tergesa-gesa Senopati?" bertanya Empu Sanggodaru. "Aku akan menyiapkan beberapa orang yang akan aku kirim kemari. Mereka akan mendapat pesan-pesan khusus, dan aku berharap bahwa Empu pun akan memberikan beberapa petunjuk apa yang seharusnya mereka lakukan di sini. Aku akan mencoba, mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu dengan padepokanku yang kecil ini. Aku masih berharap bahwa adikku masih tetap menganggap aku sebagai saudara tuanya, meskipun
Kami sudah lama saling berpisah dan tidak menemukan persamaan cara untuk mencapai kepuasan lahir dan batin. Mudah-mudahan, tapi perlu Empu perhatikan bahwa yang dilakukan oleh Empu Baladatu sampai saat ini telah membahayakan ketentraman, bukan saja bagi Singosari yang biasanya terbatas dengan pengertian kota raja, tapi juga rakyat Singosari dalam keseluruhan. Mpu Sanggondaru mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa adiknya memang dapat kehilangan nalar dan bertindak bertentangan dengan kewajiban sebagai seorang warga yang baik. Lembu Ampal pun kemudian meninggalkan padepokan itu. Ia berharap bahwa dalam waktu singkat ia akan dapat mengirimkan beberapa orang prajurit pilihan ke padepokan itu dalam tugas sandi. Baru setelah mendapat keterangan dari padepokan Mpu Sanggondaru, Lembu Ampal menyampaikan hal itu kepada Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Dengan sedikit keterangan dan berita yang didengarnya, Lembu Ampal mencoba memberikan gambaran apa yang dapat terjadi dengan tingkah laku Mpu Baladatu itu. Hamba telah minta kepada Mpu Sanggondaru untuk menempatkan beberapa orang prajurit dalam tugas sandi di padepokannya, berkata Lembu Ampal. Ronggowuni mengangguk-angguk, katanya, Paman sudah menentukan sikap yang benar menghadapi Mpu Baladatu, meskipun kita tidak dapat mutlak tanpa bukti menuduh bahwa ia akan melakukan tindak kekerasan terhadap Singosari. Namun aku tidak berkeberatan Paman berhati-hati, tetapi untuk sementara tidak lebih dari suatu sikap berhati-hati, karena kita tidak akan dapat menentukan kesalahan Mpu Baladatu hanya karena prasangka saja. Lembu Ampal mengangguk dalam-dalam sambil menyahut, Ampun tuanku, benarnya lah demikian. Yang hamba lakukan hanyalah sekedar sikap hati-hati berdasarkan perhitungan dan pertimbangan, tapi juga mungkin sekedar prasangka. Baiklah, aku tidak berkeberatan kau dapat memilih prajurit-prajurit yang kau anggap akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dengan izin Ronggowuni, maka Lembu Ampal pun kemudian memilih 10 orang prajurit pilihan. Untuk beberapa hari mereka mendapat petunjuk-petunjuk khusus dari Lembu Ampal menghadapi tugasnya yang tidak dapat ditentukan waktunya. Kalian berada dalam tugas sandi, pesan Lembu Ampal. Karena itu kalian harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkunganmu. Semua tindakan harus kalian pertimbangkan masak-masak agar kalian tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan tugas kalian, dan terlebih-lebih merugikan orang yang telah bersedia membantu kita semuanya. Para prajurit itu mendengarkan semua pesan dan petunjuk dengan seksama. Setelah 3 hari mereka mendapat latihan khusus untuk menjadi seorang cantrik yang baik. Maka mereka pun kemudian diserahkan kepada Mpu Sanggondaru di padepokannya, agar kedatangan mereka tidak menimbulkan kesan yang mencurigakan bagi orang-orang di sepanjang jalan menuju ke padepokan itu. Maka ke-10 orang itu tidak datang bersama-sama. Yang terdahulu adalah Lembu Ampal bersama 3 orang prajurit, di hari berikutnya 4 orang lagi, dan di hari ketiganya adalah sisanya. Mpu Sanggondaru menerima mereka dengan senang hati, meskipun ada juga percikan-percikan keraguan-raguan. Tapi Mpu Sanggondaru menganggap bahwa Lembu Ampal bukannya orang yang berpura-pura di dalam tindakannya, apalagi dalam tugas keprajuritannya. Karena itulah maka Mpu Sanggondaru pun kemudian berusaha untuk menghapus segala macam prasangka yang telah mengganggunya. Mpu, berkata Lembu Ampal, setelah prajurit-prajuritnya seluruhnya ada di padepokan itu, aku sudah bermalam di padepokan ini sambil menunggu petugas-petugas sandi yang kini sudah lengkap. Karena itu maka aku pun akan segera minta diri. Demikian tergesa-gesa Senopati, bertanya Mpu Sanggondaru. Sudah cukup lama aku meninggalkan istana. Tuanku Ronggowuni dan Maisa Cempaka sedang memerlukan kawan, karena orang-orang tua di sana sedang dalam perjalanan, sahut Lembu Ampal. Mudah-mudahan orang-orangku berguna di sini, terlebih-lebih lagi tidak justru menimbulkan gangguan yang dapat merubah suasana padepokan yang tenang dan damai ini. Tentu tidak, jawab Mpu Sanggondaru.
Nampaknya mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan di sini. Selebihnya terserah kepada Empu. Jika perlu, Empu dapat memerintahkan salah seorang atau lebih untuk pergi ke Singosari, menghubungi aku dalam segala keperluan. Empu Songgondaru mengangguk, katanya, baiklah, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang terjadi. Demikianlah setelah menitipkan ke 10 orang-orangnya dan setelah memberikan pesan-pesan terakhir, maka Lembu Ampal pun segera meninggalkan padepokan itu. Ketika ia sampai di kota raja dan menghadap Ronggowuni dan Mahisa Cempaka, maka ia pun terkejut karena Mahendra telah menghadap pula. "Kok?" sapa Lembu Ampal. Mahendra tertawa. Setelah menyampaikan beberapa hasil kepergiannya sebagai laporan kepada Ronggowuni dan Mahisa Cempaka, maka Lembu Ampal atas perkenan Ronggowuni berkesempatan mendengarkan cerita Mahendra tentang perjalanan yang pernah ditempuhnya, dan sebaliknya Lembu Ampal pun bercerita tentang seorang yang bernama Empu Baladatu dan usahanya untuk menguasai 2 gerombolan yang saling bertentangan meskipun bersumber pada ilmu yang sama. Mahendra mendengarkan cerita itu dengan penuh minat. Baginya orang-orang berilmu hitam memang sangat menarik perhatiannya. Di perjalanannya telah dijumpainya pula beberapa orang yang disebut berilmu hitam. Bahkan kedua anak-anaknya pernah mengalami benturan kekerasan. Kekuatan orang-orang berilmu hitam itu ternyata tersebar sampai ke tempat yang jauh, berkata Mahendra. Meskipun mereka mempunyai sumber yang sama, tapi dalam perkembangannya ilmu hitam itu pun memiliki berbagai macam bentuk. Yang masih dekat sekali bentuknya adalah gerombolan serigala putih dan gerombolan macan kumbang. Meskipun demikian, dengan tata gerak Empu Baladatu, pada beberapa hal masih juga dapat dijumpai persamaan watak. Betapapun Empu Baladatu berusaha untuk menyembunyikannya, sahut Lembu Ampal. Pada saat aku menyaksikan tata gerak Empu Baladatu di hutan perburuan itu, aku sama sekali tidak memperhatikannya. Tapi baru kemudian setelah aku mendengar bagaimana ia berhasil menguasai kedua gerombolan itu, barulah aku berusaha mengingat apa saja yang pernah dilakukannya di hutan perburuan itu.